Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun malam, tergantung mahasiswa Ibu membuka video ini. Jadi, pada pertemuan kali ini, sesuai dengan janji Ibu ingin menjelaskan mengenai code igniter untuk pemula. Jadi, pertama-tama Ibu ingin menjelaskan apa sih perbedaan native dengan framework. Kalau native, kita dalam membuat sebuah website itu jauh lebih susah dibandingkan menggunakan framework. Kenapa? Karena native kita membuatnya dari nol, benar-benar dari nol sampai dengan menjadikan sebuah website yang bagus. Kalau menggunakan framework, kita lebih cepat dan lebih efisien. Kenapa? Karena kita sudah disediakan fungsi, sudah disediakan library, sudah disediakan tools perangkat lainnya yang mendukung kita untuk membuat framework tersebut menjadi lebih cepat daripada codingan natif kita menggunakan PHP. Perbedaan di sini, yang pertama, kalau di PHP native itu dokumentasi pemrograman tidak jelas. Karena kenapa? Setiap programmer itu memiliki teknik code atau cara coding yang berbeda-beda, sehingga tidak ada coding style konsistensi. Yang kedua, tidak cocok untuk proses bisnis ataupun sistem yang luas, contohnya e-commerce. E-commerce tersebut sangat tidak disarankan untuk menggunakan PHP native yang benar-benar native ya. Yang ketiga, kesulitan dalam memanajemen code. Yang keempat, untuk sistem pengamanan dibuat sendiri, jadi tidak ada security concern framework. Selanjutnya, kalau di dalam framework yang pertama, framework tersebut mendisiplinkan kita untuk membuat dokumentasi. Apa sih pentingnya dokumentasi untuk sebuah sistem? Penting sekali karena kenapa? Jika ya dari pembuatan sistem tersebut terdiri dari beberapa tim, ya dokumentasi ini penting sekali untuk beberapa pengembangan selanjutnya sehingga pengembang selanjutnya itu tidak bingung untuk mengembangkan code yang sudah kalian buat. Selanjutnya adanya coding style consistent, sehingga dia codingnya lebih konsisten. Memudahkan kita menggunakan kerangka kerja yang sudah ada. Dan yang terakhir adanya security concern framework, mengantisipasi terhadap adanya masalah keamanan. Untuk kelebihan code igniter dibandingkan dengan framework lain adalah yang pertama, performanya cepat. Yang kedua, konfigurasinya sangat minim. Yang ketiga, dokumentasinya sangat lengkap karena di dalam code igniter itu sudah tersedia user guide yang akan membantu kalian untuk menggunakan code igniter. Yang terakhir adalah mudah dipelajari untuk pemula. Karena kenapa? Tutorial code igniter ini sudah banyak ditemukan, bisa ditemukan di Google ataupun di sekitaran kita itu banyak sekali komunitas, sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang penggiat code igniter. Oke, untuk pengenalan code igniter, apa sih sebenarnya code igniter itu? Code igniter adalah salah satu framework PHP yang menggunakan pola desain MVC. MVC itu Model View Controller, di mana model membawa data kepada controller dan view membawa tampilan kepada controller. Sehingga di controller di sini menjadi pusat keseluruhan cara kerja yang nantinya akan ditampilkan kepada user melalui browser. Begitu. Bu, kok masih belum jelas ya Bu tentang konsep MVC? Oke, tidak apa-apa karena ini masih pengenalan. Nanti kalau kita mulai code, insya Allah perlahan-perlahan dan pelan-pelan kita akan memahami model MVC itu. Untuk pertama-tama di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa kita menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi kita beralih tidak menggunakan Sublime lagi tetapi menggunakan Visual Studio Code. Untuk Visual Studio Code bisa di-download di sini, linknya sudah Ibu sediakan. Dan code igniter bisa di-download di sini. Setelah code igniter di-download, diekstrak di dalam SAM htdocs. Oke, kita mulai dari code igniter terlebih dahulu karena Ibu sudah mempunyai Visual Studio Code ya. Di code igniter kita cari. Di sini kita klik download. Oke, di sini ada code igniter 3,
code igniter 4, code igniter 3. Kita menggunakannya code igniter ketiga. Kenapa tidak keempat? Karena keempat ini kan masih baru. Biasanya masih banyak dari tahap-tahapan developing yang belum selesai di code igniter 4 ini. Jadi kita download yang code igniter 3. Kita download. Setelah kita download, hasil downloadnya kita buka ya. Di download. Oke, di sini kita copy, kita paste ke htdocs. Kita paste, setelah itu kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita rename menjadi CI-ku. Oke. Maaf, udah ada ya. Jadi kita rename aja ke CI. Setelah selesai, kita buka dulu. Di dalam folder CI ini terdapat beberapa folder dan file-file yang belum kita pahami ya di situ. Jadi tidak usah khawatir, Ibu di sini sudah menjelaskan dokumentasinya secara tahapan satu persatu ya. Di sini Ibu sudah menyediakan video yang sudah bisa kalian pelajari, dan di sini Ibu sudah menjelaskan penjelasan beberapa folder yang ada pada application, system, dan user guide. Oke. Yang pertama-tama untuk menggunakan code igniter ini, kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Ya, jangan lupa mem-nya atau sem-nya harus dalam posisi on terlebih dahulu. Apache Server dan MySQL Server dalam keadaan on. Setelah dalam keadaan on, kita buka ya htdoc. Kita drag and dropkan folder yang ada di dalam htdoc tadi yang CI. Drag, di drop ke code igniter. Oke, di dalam code igniter ini banyak sekali file-file ya. Di sini ada application dan bla 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 bla, banyak sekali. Oke. Setelah itu untuk ya permulaan kita buka config ya. Setelah itu pilih config.php. Pada line ke-26 kita tambahkan http://localhost. Kalau di Ibu localhost itu menggunakan port ya 8888. Kalau di kalian tidak usah menggunakan port, langsung saja. Tetapi bagi mahasiswa yang menggunakan port tidak apa-apa, dimasukkan saja portnya. Setelah itu kita tuliskan folder kita CI. Kita save. Setelah itu, kita buka autoload. Di autoload, di line 92, di helper ini, kita tuliskan URL. Artinya, nanti kita akan menampilkan URL di base URL ini. Begitu. Oke, kita cek terlebih dahulu. Di sini, localhost/CI. Oke, alhamdulillah. Jadi, kalau tampilannya seperti ini artinya sudah berhasil ya code igniter kita. Tampilan ini itu berasal dari mana sih Bu? Oke, karena tadi Ibu bilang kalau menggunakan framework kita itu sudah ada fungsi, udah ada library, udah ada tools-tools yang sudah disediakan. Jadi kita tinggal ATM, amati, tiru, modifikasinya. Oke, kita lihat ya. Tampilan tadi itu berasal dari mana sih? Oke, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dia berada di kalau tampilan itu kan dari view. Kita lihat dulu di controller dulu, ya, karena controller itu adalah pusatnya. Kita lihat dia berada di controller di welcome.php. Welcome.php kita buka. Di welcome.php ini, ya kan, karena dia adalah pusatnya. Di sini dia public function index, dia memanggil apa? Memanggil load view welcome message ya. Dia memanggil di folder view yang namanya welcome message. Kita lihat di view, di welcome message. Oke, di sini. Jadi tampilan ini berasal dari sini. Selanjutnya coba kita ubah ya, kita edit. Selamat datang, welcome to Code Igniter Boogaloo. Kita save. Ya, akhirnya jadi di sini ya perubahannya. Begitu. Oke. Setelah itu
kita ingin membuat tampilan-tampilan sendiri ya, di luar tampilan-tampilan ini. Oke, kalau kita ingin membuat tampilan sendiri, kita masuk di controller, ya. Kita buat folder baru, namanya Hello CI, ya. Oke, kita ke controller, kita new file. Oh maaf, tidak new file, tetapi kita lihat di di welcome message. Di sini kita gunakan echo. Coba kita echo. Tampilan echo ini akan menampilkan ya, karena tadi controller itu ada pusatnya. Echo ini adalah tampilan code igniter pertamaku. Kita save, kita reload. Oke, dia langsung masuk ke, ini adalah tampilan code igniter pertamaku. Karena kenapa? Di controller kan pusatnya yang ditampilkan kepada user, sehingga di sini tampilannya adalah yang di echo sini. Dia tidak mereload atau load yang ada di view. Oke, kalau kita ingin membuat ya, kita buat satu project kecil nih ya, project sederhana sekali untuk memahami MVC. Jadi pertama-tama pada root ya, oke, di config root, di sini kita buat namanya Hello CI. Hello CI hanya kecil ya, Hello CI. Setelah itu kita save dulu. Maaf, kurang tanda petik, tutup. Setelah itu langkah kedua, buat di controller folder file baru namanya Hello CI. Di sini hanya besar ya, HAHELLOCI. Oke, setelah itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, dia di sini rename dulu ya. Rename harus ada move to trash. Oke, nggak apa-apa deh. Di controller kita new file dulu. Controller new file hello ci.php. Oke, di sini. Setelah itu di sini ya hello ci.php, kita akan code di hello ci.php ini. Code ini nanti akan ditampilkan pada browser, karena yang berhubungan dengan browser adalah controller. Oke, kalau sesuai standar CI, dia sudah ada dokumentasinya nih, namanya welcome.php. Jadi kita amati tiru modifikasi aja, copy, dipastekan ke Hello CI. Setelah itu yang tidak digunakan kita hapus. Oke. Kita ganti kelasnya tidak welcome, karena tadi kelasnya berubah menjadi apa? Hello CI, sesuai dengan nama file di sini ya, hanya besar, HELLOCI. Oke, Hello CI. Setelah itu kita buat nih satu-satu public functionnya. Di sini menggunakan public function index. Ini adalah tampilan code igniter pertamaku. Jadi Ibu di sini membuat lagi nih, menggunakan public function ya. Sampai di sini menggunakan fungsi namanya. Di sini pertamaku menggunakan fungsi. Setelah itu kita coba menggunakan parameter juga. Di sini ganti parameter. Parameternya kita gunakan nama ya. Di sini selamat datang di tampilan code igniter pertamaku, Sista. Jadi di sini kita menggunakan titik. Setelah itu kita menggunakan nama. Oke, kita coba, kita save dulu. Oke, kita coba. Dia akan tetap ya, ini adalah
tampilan code igniter pertamaku. Kalau ingin di sini ya, pada indeks. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini pada indeks seperti ini. Kalau ingin di sini ya, menampilkan ini adalah tampilan code igniter pertamaku menggunakan fungsi. Jadi di sini ditulis index.php/fungsi. Oke. Oh, ini kok error. Kenapa? Oh iya. Jadi kita harus memanggil rootnya. Rootnya di sini kan tadi namanya hello.ci. Jadi di sini harus tulis hello.ci/fungsi. Oke, ini adalah tampilan code igniter pertama menggunakan fungsi. Kalau menggunakan parameter, berarti di sini dihapus saja, gunakan parameter dan masukkan nama kita parameternya. Geluh Wilujeng misal. Oke. Ini adalah tampilan code igniter pertamaku, Sista Galuh Wilujeng Galuh Wilujeng gitu ya. Kok ini ada persanya ya? Karena tadi menggunakan spasi. Coba kalau di sini langsung Galuh Wilujeng. Kita save, reload. Setelah itu kita reload. Tetapi Galuh Wilujeng dia memanggil parameter yang tadi, Galuh Wilujeng tadi. Oke. Begitu ya. Jadi di sini dia memanggil root yang sudah kita buat tadi, hello.ci, hanya kecil, bukan hal yang besar. Ya, karena berhubungan dengan root menerapkan kaidah MVC, model, view, dan controller. Oke, kalau sampai di sini ya ada yang ingin ditanyakan, mungkin silakan nanti misalnya ada yang error dan lain sebagainya bisa menghubungi Ibu ya lewat WhatsApp grup ataupun personal message WhatsApp. Oke, kita buat project lain lagi nih. Misal ya, kita buat project lain lagi. Oke, di view kita buat satu file namanya hello.php. Oke, di hello.php ini kita ingin mengkodkan ya. Kodenya kita menggunakan kode HTML standar saja ya. Jadi Ibu ajarkan shortcut biar cepat ya. Ketik tanda pentung atau seru, setelah itu di tab. Oke. Di sini dokumennya namanya latihan CI. Di sini kita buat H1 Selamat datang di website CI-ku /H1. Oke, setelah itu kita tampilan ini ya kan berasal dari mana? Berasal dari view di dalam file hello.ci. Maaf, hello.ci gini aja. Nah, hello, maaf, di tampilan hello karena tadi kita membuatnya hello bukan hello.ci. Setelah itu kita ingin membuat semisal kita ingin membuat ahref gitu ya. Ahref kita tuliskan dulu aja A/A kui pelajari tentang
fungsi. Nah, oke, di sini kita tambahkan href sama dengan titik. Kita gunakan PHP. Setelah itu kita panggil echo. Ya, pemanggilannya seperti ini, echo base URL gini ya, titik koma, jangan lupa, maaf, bukan titik koma tapi titik. Setelah itu di sini kita panggil ya bagian, hrefnya, dia di indeksnya tadi kita copy di sini aja menggunakan yang fungsi /fungsi di sini ya, kita menggunakan yang fungsi aja sini. Maaf, ngopinya dari index sini aja, copy paste. Oke, setelah itu di titik koma, ini dulu titik koma, setelah itu ditutup, echo base URL ditutup. Oke, tutup dulu. Oke, stop. Save, kita reload. Oke, ini tampilannya tidak akan muncul di sini di Hello CI. Dia tetap pada yang pertama tadi. Ini adalah tampilan code igniter pertamaku pada indeks. Karena kenapa? Di dalam controller, ya kan? Di dalam controller Hello CI-nya kita belum ubah. Jadi kita ubah dulu. Jadi kita tutup. Kita buat lagi yang baru. Namanya this. Ya kan, kita memanggil load, ya kan, load di mana, di view, namanya apa tadi, namanya hello. Oke, kita save, kita reload. Ya deh, alhamdulillah berhasil. Di sini kita break aja ya biar tidak bingung. Kita tambahkan break. Kita reload. Begitu. Ini dia akan mengharapkan ya ke bagian ini adalah code igniter pertama, fungsi pertamaku. Begitu. Jadi sekian tutorial code igniter dari Ibu. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa chat Ibu, atau kalau ada yang error bisa chat Ibu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di tutorial Ibu selanjutnya.